Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin fakhril anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Risalatul Mu'awanah dan kita sudah di faslun wa 'alaika bil hubbi fillah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala وعليك بالحب في الله حتى يصير سبحانه أحب إليك مما سواه بل حتى لا يصير لك محبوب إلا إياه. Kata beliau, dan hendaknya bagimu menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala hatta yasira subhanahu ahabba ilaika, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi yang paling engkau cintai daripada selainnya. Bal hatta la yasir laka mahbubun illa iyyah, bahkan sampai tidak ada lagi kekasih di hatimu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Wa sababu wujudil hubbi min jihatil mahbubi imma wujudu kamalin fihi au husulu nawalin minhu. Adapun sebab lahirnya rasa cinta kepada pihak yang dicintai itu biasanya didasari oleh dua hal. Yang pertama, wujudu kamalin fihi, ada kalanya karena ada sifat kesempurnaan atau kamal pada sosok tersebut, au husulu nawalin minhu, atau karena adanya pemberian atau nawal, kebaikan yang diterima darinya sehingga kamu mencintainya. Jadi ini sebab kita ini mencintai pihak tertentu. Imma wujudu kamal, bisa karena kita melihat kesempurnaan padanya, atau kita menerima kebaikan darinya sehingga kita mencintai. Maka dari itu, apakah ada yang lebih sempurna daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah ada yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Fa in kunta mimman yuhibbu li ajlil kamali fal kamalu wal jamalu wal jalalu lillahi wahdahu la syarika lahu fi syai'in min dzalika. Maka jika engkau termasuk golongan orang yang mencintai karena alasan kesempurnaan, maka ketahuilah bahwasanya segala kesempurnaan, kamal, keindahan, jamal, dan keagungan al-jalal itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada sekutu baginya dalam hal tersebut sedikit pun, tidak ada. وما يلوح على صفحات بعض الموجودات من معنى كمال أو يبدو عليها من رونق جمال فهو المكمل والمجمل لها سبحانه وتعالى. Dan apa saja makna kesempurnaan yang tampak pada rupa sebagian makhluk atau pancaran keindahan yang terlihat padanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang telah menyempurnakan dan memperindah makhluk tersebut. Bal huwal mujidu laha wal mukhtari'u wal mukhtari'. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan dan mewujudkannya dari ketidakadaan. Walaula annahu an'ama 'alaiha bil ijadi lakanat mafqudatan ma'dumatan. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan anugerah penciptaan kepadanya, tentulah makhluk itu akan hilang dan tidak pernah ada. Walaula ma afadha 'alaiha min anwari jamali sun'ihi lakanat qabihatan mash'umatan. Dan seandainya Allah tidak mencurahkan cahaya keindahan ciptaannya pada makhluk tersebut, tentu ia akan tampak buruk lagi membawa kesialan. Jadi semuanya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma qala
Wa in kunta mimman yuhibbu li ajli nawali falasta tara ihsanan wa la tushahidu imtinanan wa la tara ikraman wa la tubsiru in'aman 'alaika wa 'ala sa'iril khalqi illa wallahu ta'ala huwal mutafaddilu bi jami'i dzalika bi mahdhil judi wal karami. Tadi disebutkan bahwasanya kecintaan kita terhadap satu pihak itu karena dua sebab. Sebab yang pertama karena kesempurnaan, dan tidak ada yang lebih sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala, atau kebaikan yang kita terima darinya. Apakah ada yang lebih baik pada kita daripada Allah? Nah, kata beliau, wa in kunta mimman yuhibbu li ajli nawali, dan jika engkau termasuk golongan orang yang mencintai karena alasan adanya pemberian kebaikan, falasta tara ihsanan, maka engkau tidak akan melihat satu pun kebaikan, ihsan, wala tusyahidu imtinanan, engkau tidak menyaksikan satu imtinan, pemberian, wala tara ikraman, juga tidak mendapati suatu penghormatan, wala tubsiru in'aman, serta tidak melihat suatu nikmat yang tercurah kepadamu, alaika wa ala sa'iril khalq, kepadamu maupun kepada seluruh makhluk, illa wallahu ta'ala huwal mutafaddilu bi jami'i dzalika bi mahdhil judi wal karami, melainkan Allah Ta'ala yang memberikan semua itu murni karena kemurahan dan kedermawanannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fakam min khairin qad asdahu ilaika wa kam min ni'matin qad an'ama biha alaika. Maka betapa banyak kebaikan yang telah Dia ulurkan kepadamu, dan betapa banyak nikmat yang telah Dia anugerahkan atas dirimu. Fahuwa sayyiduka wa maulaka alladhi khalaqaka wa hadaka. Dialah Tuhanmu dan pelindungmu yang telah menciptakanmu serta memberimu petunjuk. Walladhi lahu mamatuka wa mahyaka, yang di tangannya hidup dan matimu. Walladhi at'amaka wa saqaka, yang telah memberimu makan dan minum. Wa kaffalaka wa rabbaka wa askanaka wa awaka, yang telah menjamin nafkahmu, yang telah mendidikmu, memberikan tempat tinggal serta menampungmu. Yaral qabiha minka fayasturuhu, Dia melihat perbuatan burukmu namun Allah menutupinya, menutupi dari pandangan makhluknya. Wa tastaghfirhu minhu fayaghfiruh, lalu engkau memohon ampunan kepadanya atas dosa itu dan Allah pun mengampuninya. Wa yaral jamila minka fayukthiruhu wa yudhiruhu, dan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat amal baikmu yang sedikit, lalu Allah melipat gandakannya dan menampakkannya. Wa tuti'uhu bi taufiqihi wa ma'unatihi fayunawwihu bismika fil huyubi wa yaqdhifu ta'zimaka wa hubbaka fil qulubi. Engkau menaati Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebenarnya berkat taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sebagai balasannya Allah Subhanahu wa ta'ala yunawwihu ismak, Dia memuji namamu di alam ghaib, di hadapan para malaikat. Wa yaqdhifu ta'zimaka wa hubbaka fil qulub, serta menanamkan rasa hormat dan cinta kepadamu di dalam hati manusia. Wa ta'sihi bi ni'matihi fala yamna'uhu wujudul isyani an idafatil ihsani, dan ketika engkau bermaksiat kepadanya dengan menggunakan nikmat pemberiannya, maka adanya kemaksiatan itu tetap
tidak menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk terus mencurahkan kebaikannya kepadamu. Jadi walaupun kita melakukan kemaksiatan dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sama sekali tidak mencegah Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berbuat baik pada kita semua. Fa kaifa yanbaghi laka an tuhibba ghaira hadzal ilahil karim? Maka bagaimana mungkin pantas bagimu untuk mencintai selain Tuhan yang Maha Pemurah ini? Am kaifa yahsunu minka an ta'siya hadzal Rabbar Rahim? Atau bagaimana mungkin terasa enak bagimu untuk durhaka pada Tuhan yang Maha Penyayang ini? Sama sekali tidak pantas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa'lam anna aslal mahabbati al-ma'rifatu. Wa'lam, dan ketahuilah bahwasanya akar dari rasa cinta atau mahabbah itu adalah pengenalan atau ma'rifat. Wa thamratuha al-musyahadatu, dan buah dari mahabbah itu sendiri adalah penyaksian atau musyahadah. Dan bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Wa adna darajatiha an yakuna hubbullah ta'ala huwal ghalibu ala qalbik, dan tingkatan yang paling rendah dari mahabbah itu adalah ketika rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi hal yang mendominasi di dalam hatimu. Wa mahakkus sidqi fi dzalika an la tujiba ahabbal khalqi ilaika idza da'aka ila ma yakunu sukhtullahi fi fi'lihi kal ma'asi aw fi tarkihi kat ta'at. Dan tolak ukur kejujuran cinta dalam hal ini adalah engkau tidak menuruti makhluk yang paling engkau cintai sekalipun apabila ia mengajakmu kepada perkara yang mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam melakukannya seperti kemaksiatan atau dalam meninggalkannya seperti ketaatan. Wa a'la darajatiha an la yasira fi qalbika hubbun li ghairillahi albattata. Sedangkan tingkatan cinta yang paling tinggi adalah ketika tidak ada lagi rasa cinta kepada selain Allah di dalam hatimu sama sekali. Wa hadza azizun wa dawamuhu a'azzu minhu. Dan tingkatan ini adalah hal yang sangat langka, sangat sulit, dan konsisten di dalamnya itu jauh lebih sulit lagi. Wa 'inda dawamihi tatmahillul bashariyatu bil kulliyati wa anhu yansha'ul istighraqu billahi alladhi la yabqa ma'ahu syu'urun bil wujudi wa ahlihi bil hal. Dan ketika kondisi ini berlangsung terus-menerus, maka sifat-sifat kemanusiaan atau basyariyah akan lebur secara total, dan dari sanalah lahir kondisi istighraq atau tenggelam bersama Allah Subhanahu wa taala yang membuat seorang tidak lagi menyadari keberadaan dirinya maupun makhluk yang lain sama sekali. Atau ini yang dimaksud dengan makom spiritual, makom fana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. La ilaha illallah. Wa'lam anna mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. قال المصنف واعلم أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر أنبياء الله وملائكته وعباده الصالحين وما يعين على طاعته كل ذلك من محبته تعالى. Kata beliau,
Ketahuilah bahwasanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh para anbiya wal mursalin, para malaikatnya, hamba-hambanya yang soleh, serta mencintai segala hal yang dapat membantu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Semua itu termasuk ke dalam bagian mencintai Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni bihubbillahi wa ahibbu ahla baiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cintailah Allah karena berbagai nikmat yang telah Dia limpahkan kepada kalian. Ahibbuni bihubbillah, cintailah aku karena cinta kalian kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti bihubbi, dan cintailah ahli baitku karena cinta kalian kepada aku. Allah. Wa qala alaihi salatu wassalamu anillah, wajabat mahabbati lilmutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabathilina fiyya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dari firman Allah Subhanahu wa taala, hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, cintaku pasti tercurah bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku. Wal mutajalisina fiyya, yang saling duduk berkumpul karenaku. Wal mutazawirina fiyya, yang saling berkunjung karena aku. Wal mutabadzilina fiyya, dan yang saling berkorban harta karena aku. Walil mahabbati as-sadiqati alamatun ajalluha wa a'laha kamalul mutaba'ati lirrasul sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa akhlaqihi. Dan bagi cinta yang jujur memiliki tanda-tanda, dan yang paling agung dan paling tinggi adalah kesempurnaan dalam meneladani atau mutaba'ah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ucapan, perbuatan maupun akhlak beliau, semua diikuti. Nah, itu bentuk atau tanda kejujuran seseorang mencintai dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihanimu. Allah ya karim. Wa bihasabil mahabbati lillahi takunul mutaba'atu li habibillahi. Inna kathiran in kathiran fa kathirun wa in qalilan fa qalilun. Wallahu ala ma naqulu wakil. Dan tolak ukur ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kekasih Allah Rasulullah itu berbanding lurus dengan kadar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika cintanya banyak, maka mutabaah pun akan banyak. Ikut pada Rasulullah juga banyak. Dan jika cintanya itu sedikit, maka mutabaahnya pun akan sedikit. Dan Allah yang menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Wallahu ala ma naqulu wakil. Jadi kita sudah selesai di faslun tentang muhabbah. Kita lanjut ke fasal yang terakhir dalam kitab ini, yaitu faslun tentang ridha. Bismillahirrahmanirrahim.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعليك بالرضا بقضاء الله تعالى فإن الرضا بالقضاء من أشرف ثمرات المحبة والمعرفة. Dan hendaknya bagimu bersikap ridha terhadap ketetapan qada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fa innar ridha bil qada'i min asyrafi thamaratil mahabbati wal ma'rifah. Karena sungguhnya ridha terhadap ketetapan Allah merupakan bagian dari buah yang paling mulia dari rasa cinta dan pengenalan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wa min sya'nil muhibbi an yarda bi fi'li mahbubihi hulwan kana aw murra. Dan sudah menjadi tabiat seorang pecinta untuk selalu ridha terhadap apapun perbuatan yang dilakukan oleh kekasihnya, baik perbuatan itu terasa manis ataupun pahit. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam 'anillahi man lam yarda biqada'i wa lam yasbir 'ala bala'i falyaltamis rabban siwaya. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengutip firman Allah atau hadis qudsi, barang siapa yang tidak ridha terhadap ketetapanku dan tidak bersabar atas ujianku, maka hendaknya ia mencari Tuhan selain diriku. Tidak ada, tak bisa. Wa qala alaihi salatu wassalam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka Dia akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang ridha, maka baginya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang murka atau benci, tidak suka dengan itu, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, alhamdulillah. فالواجب عليك أيها المؤمن أن تعلم وتعتقد أن الله تعالى هو الذي يهدي ويضل ويشقي هذا أن الله تعالى هو الذي يهدي ويضل ويشقي ويسعد ويقرب ويبعد ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويضر وينفع. Dan al-wajib alaika ayuhal mu'min an ta'lam, maka hal yang wajib atasmu wahai orang mukmin, wahai orang muslim, an ta'lama adalah mengetahui, wa ta'taqida dan meyakini dengan teguh bahwa Allah Subhanahu wa taala huwallazi yuhdi wa yudhil. Allah yang memberikan petunjuk dan yang bisa menyesatkan. Wa yushqi wa yus'id, yang membuat celaka dan yang membuat bahagia. Wa yugarrib wa yub'id, yang mendekatkan dan yang menjauhkan. Wa yu'ti wa yamna, yang memberi dan yang menahan. Wa yakhfad wa yarfa, yang merendahkan dan yang meninggikan. Wa yadur wa yanfa, yang mendatangkan mudarat serta yang memberikan manfaat. Fa idza 'alimta dzalika wa amanta bihi fal wajibu 'alaika an la ta'tarida 'ala Allah fi syai'in min af'alihi la zahiran wala batinan. Apabila engkau telah mengetahui hal itu dan iman padanya, maka wajib bagimu untuk tidak memprotes, tidak menentang pada satupun dari perbuatan-perbuatan Allah, baik secara lahiriah maupun batiniyah. Walisanul i'tiradi an taqula lima kana hadha wa li ayyi syai'in kana hadha wa halla kana hadha kadza. Dan gambaran dari lisan yang memprotes adalah ucapan, mengapa ini bisa terjadi? Untuk apa perkara ini ada? Mengapa jalannya tidak sebegini aja? Wa bi ayyi dhanbin istahaqqa fulanun ma jara alaihi. Atau sebab dosa apa si fulan sampai pantas menerima nasib buruk yang menimpanya? Faman
ajhalu mimman ya'tarid 'ala Allah fi mulkihi wa yunazi'uhu fi sultanihi. Maka siapakah yang lebih bodoh daripada orang yang memprotes Allah di dalam kerajaannya sendiri serta menentangnya di dalam kekuasaannya. Wa huwa ma'a dzalika ya'lamu annahu ta'ala huwal munfaridu bil khalqi wal amri wal hukmi wat tadbiri yaf'alu ma yasha' wa yahkumu ma yurid. Padahal di samping itu ia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tunggal dalam hal penciptaan, urusan-urusan, hukum dan pengaturan alam semesta. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat. Wa hum yus'alun, dan merekalah yang akan ditanya. Bal minal wajibi 'alaika an ta'taqida anna jami'a af'alillahi ta'ala waqa'at 'ala wajhin la ahkamu minhu wa la a'dalu wa la afdalu minhu wa la akmal. Bahkan wajib bagimu untuk meyakini bahwa seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu terjadi pada suatu bentuk atau ketetapan yang tidak ada yang lebih bijaksana, tidak ada yang lebih adil, tidak ada yang lebih utama, dan tidak ada yang lebih sempurna daripada itu semua. Wa hadha hukmur ridha bi af'alillahi ta'ala ala wajhil ijmal. Dan inilah hukum ridha terhadap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala secara garis besar atau ijmal. Wa amma ala wajhi tafsili fa innal umura allati takhussuka ala qismaini. Adapun secara terperinci, maka segala perkara yang berkaitan khusus dengan dirimu itu terbagi menjadi dua bagian. Allah. Minha ma yulaimuka kas-sihhati wal ghina wa hadzal qismu la yutasawwaru fihi sukhtun illa min haitsu nadhruka ila man fuddila 'alaika fi dzalika. Bagian pertama adalah perkara yang sejalan dengan keinginanmu yang menyenangkan seperti kesehatan dan kekayaan. Wa hadzal qismu, pada bagian ini, la yutasawwaru fihi sukht. Secara umum tidak tergambar adanya perasaan benci atau jengkel. Illa min haitsu nadhruka ila man fuddila 'alaika fi dzalik, kecuali jika muncul dari sudut pandanganmu yang cenderung melihat atau iri kepada orang lain yang diberi kelebihan di atas dirimu dalam hal tersebut. Fal wajibu 'alaika 'indahu an tarda bima qasama Allahu laka min haitsu inna lahu subhanahu wa ta'ala an yaf'ala fi mulkihi ma yasha'. Maka kewajibanmu dalam kondisi tersebut adalah ridha dengan apa yang telah Allah bagikan untukmu, dengan dasar kesadaran bahwa baginya Subhanahu wa ta'ala hal mutlak untuk berbuat apa saja di dalam kerajaannya. Au min haitsu innahu ta'ala qad ikhtara laka ma huwa al-aslaha laka wal ansaba li halika wa hadha akmal. Atau dengan dasar kesadaran bahwa Allah Ta'ala telah memilihkan untukmu apa yang paling baik dan paling sesuai dengan kondisimu. Dan cara pandang inilah yang jauh lebih sempurna daripada yang pertama tadi. Wa minha, dan bagian yang kedua, ma la yulaimuka kal masaibi wal amradi wal afat, adalah perkara yang tidak sejalan dengan keinginanmu atau menyulitkan seperti musibah, penyakit dan mara bahaya. Faharamun 'alaika an tatabarrama bi syai'in min dzalika aw tajza' 'indah. Maka haram hukumnya bagimu untuk merasa tidak suka terhadap hal tersebut atau berkeluh kesah saat menghadapinya.
Faharamun 'alaika an tatabarram. Haram hukumnya bagimu untuk merasa tabarrum. Tabarrum ini macam apa itu namanya? Apa itu bahasanya? Dongkol ya. Allah. Balil akmalu laka an tarda wa tusallima fa in lam tastati fal tasbir wal tahtasib. Maka sebaiknya yang harus dilakukan adalah bersikap ridha dan berserah diri, taslim. Fa in lam tastati fal tasbir wal tahtasib. Jika kamu belum mampu berada di maqam ridha, maka hendaknya kamu bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'budillaha ta'ala birridha, fa in lam tastati' fa fis sabri 'ala ma takrahu khairun katsir." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kalian beribadah kepada Allah Ta'ala dengan rasa ridha. Jika engkau tidak mampu, maka sungguhnya di dalam kesabaran terhadap apa yang engkau benci itu terdapat kebaikan yang amat banyak. Walaysa minar ridha fi syai'in ma yajiduhu ba'dul aghbiya'i min at-tuma'ninati 'inda tarki ba'dil ma'murati wa irtikabi ba'dil mahdhurati. Dan sama sekali, kata beliau, tidak termasuk bagian dari ridha perasaan tenang atau nyaman yang dirasakan oleh sebagian orang-orang bodoh ketika mereka meninggalkan sebagian perintah agama dan melanggar sebagian larangan. Wah, ini sudah ridha Allah, ridha. Tidak bisa. Kenapa? Fa inna fi'lal ma'asi wa tarka at-ta'ati mimma yuskhitu Allah Ta'ala. Fa kaifa yarda huwa bi syai'in la yarda Allahu bihi. Karena melakukan kemaksiatan dan meninggalkan ketaatan itu adalah perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin seorang bisa ridha, merasa tenang terhadap sesuatu yang Allah sendiri tidak ridha kepadanya? Qala Allah Ta'ala, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu kafir, fa innallaha ghaniyyun 'ankum, maka sungguhnya Allah tidak memerlukan dirimu dan tidak ridha kepada kekafiran. Wala yarda li'ibadihi, tidak ridha kepada kekafiran hamba-hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan jika kamu bersyukur, maka Allah akan meridai syukurmu itu. Wa innama radiya hadzal miskinu an nafsihi wa dhanna annahu radiya an rabbih wal ridha 'anillahi wa 'anil nafsi yab'udu an yajtami'a fi mautin wahid. Sungguhnya orang miskin rohani ini hanyalah merasa ridha, puas terhadap hawa nafsu dirinya sendiri, namun ia mengira bahwa ia telah ridha kepada Tuhannya. Ar-ridha 'anillahi wa 'anil nafs yab'ud an yajtami'a fi mautin wahid. Padahal rasa ridha kepada Allah dan ridha mempertaruhkan hawa nafsunya sendiri sangat mustahil untuk dapat menyatu dalam satu tempat, yaitu hati. Tidak mungkin di hati seorang ini ridha pada Allah sekaligus juga ridha dari hawa nafsunya. وما أحسن ما قاله الإمام الغزالي رضي الله عنه في رسالته إلى أبي الفتح الدمشقي رحمه الله. Dan betapa indahnya apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam suratnya kepada Abu Al-Fatah Ad-Dimashqi, di mana beliau menulis, ar-ridha huwa an tarda bima yaf'alu Allahu batinan wa taf'alu ma yurdihi zahiran. Ridha itu adalah engkau ridha terhadap apa yang Allah perbuat secara batin
dan engkau melakukannya apa yang meridhoinya secara lahir. Fa in arada al-'abdu an ya'rifa ma 'indahu min ar-ridha falyaltamishu 'inda nuzulil masaibi wa wurudil faqati wa ishtidadil amradi fasawfa yajiduhu hunaka aw yufqiduhu. Maka jika seorang hamba ingin mengetahui kadar ridha yang ada pada dirinya, maka hendaknya ia mencarinya saat tertimpa musibah. Dia sabar apa tidak? Ketika datangnya kefakiran, kesulitan ekonomi, serta dikala penyakit semakin parah. Nah, karena ia akan menemukan hakikat ridha itu di sana. Atau justru dia akan kehilangannya. Jadi bisa diuji dengan itu. Wa katsiran ma tasma'u min safalati abna'i zamani 'indama yuqalu lahum ما لكم تتركون الطاعات وتفعلون المحرمات فيقولون هذا شيء قد قضاه الله علينا وقدره ولا محيص لنا عنه. Dan seringkali engkau mendengar dari orang-orang rendahan di zaman ini ketika dikatakan kepada mereka, mengapa kalian meninggalkan ketaatan dan melakukan keharaman? Lalu mereka menjawab, ini adalah suatu yang telah Allah tetapkan dan Allah takdirkan atas kami. Dan tidak ada jalan lari bagi kami darinya. Ma quddir yakun, setiap yang ditakdirkan pasti ada. Wa innama nahnu abidun maqhuruna, fahadha huwa madhhabul jabriyati bi'ainihi. Mereka mengatakan kami ini hanyalah hamba-hamba yang dipaksa, tidak punya pilihan gitu. Maka kata beliau, hadza mazhabul Jabariyah. Ini adalah pemikiran seperti mazhab Jabariyah yang mengatakan bahwasanya seorang hamba tidak bisa memilih mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengatakan bahwasanya kita semua ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mempunyai ikhtiar, bisa memilih mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Wa muntahiluhu qailun bilisani halihi illam yaqul bilisani maqalihi la fa'idata fi irsalir rusuli wa inzalil kutub. Dan orang-orang yang menganut paham ini secara tidak langsung telah berkata melalui sikapnya, jika ia tidak mengucapkannya dengan lisan, bahwa tidak ada gunanya diutusnya para utusan dan diturunkannya kitab-kitab suci. Seakan-akan mereka dengan sikapnya mengatakan demikian. Wa ya ajaban kaifa yasduru mimman yad'il imana al-ihtijaju li nafsihi ala rabbih walillahi al-hujjatul balighatu ala jami'i khalqihi. Dan sungguh mengherankan bagaimana mungkin bisa lahir ucapan ini dari orang yang mengaku beriman. Bagaimana bisa lahir tindakan membuat alasan untuk membela dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walillahil hujjatul balighah. Padahal bagi Allah Subhanahu wa taala hujjah yang kuat dan mutlak atas seluruh makhluknya. Am kaifa yardal mu'minu li nafsihi an yashtabiha bil musyrikin al-qailin law syaa Allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'. Atau bagaimana mungkin seorang mukmin rela dirinya menyerupai orang-orang musyrik yang berkata, "Lau sya'allahu ma asyrakna." Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan mempersekutukannya. Tidak mungkin syirik. Begitu pula nenek moyang kami tidak mungkin syirik kalau Allah menghendaki. Dan niscaya kami tidak mengharamkan apapun. Jadi seakan-akan seperti orang-orang kafir. Awala yasma'u ma raddallahu alaihim bihi idh yaqulu li nabiyhi qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa adh-dhanna wa in antum illa takhrusun. Apakah mereka tidak mendengar jawaban yang Allah berikan kepada mereka ketika yang diberikan kepada mereka orang-orang kafir ini, orang-orang musyrik, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya,
katakanlah Muhammad, qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, apakah kamu mempunyai suatu pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? In tattabi'una illa dhann, kamu tidak mengikuti kecuali prasangka belaka, dan kamu tidak lain hanyalah berdusta. In antum illa takhrusun. Thumma innahu la yas'a'ul musyrikina idza raja'u ila Allah an yahtajju bihadhihi al-hujjati ad-dahidati 'inda Allah, bal yaqulun rabbana ghalabat 'alaina shiqwatuna wa kunna qauman dallin. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kemudian kelak ketika orang-orang musyrik itu telah kembali kepada Allah di akhirat, mereka tidak akan bisa lagi berdalih dengan hujah yang gugur, yang batil ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bal yaquluna rabbana ghalabat 'alaina, melainkan mereka akan mengakui kesalahannya dengan berkata, wahai Tuhan kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami dan kami adalah orang-orang yang sesat. Rabbana absarna wa sami'na. Mereka berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Inna muqinun. Ya Rabb. ثم قال واعلم أن الدعاء والإلحاح فيه لا يقدح في الرضا بل هو من الرضا. كيف والدعاء معرب عن التحقق بالتوحيد وهو لسان العبودية وعنوان التحقق بالعجز والاضطرار والذل والافتقار. Kata beliau, wa'lam, ketahuilah, anna du'a wal ilhah, bahwasanya berdoa dan bersungguh-sungguh terus-menerus dalam memohon, wal ilhah fihi, terus-menerus dalam berdoa, dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, la yaqdah, itu sama sekali tidak merusak nilai ridha. Bahkan doa itu sendiri merupakan bagian dari ridha. Kaifa wad du'a'u mu'ribun 'anit tahaqquqi bit tauhid. Bagaimana tidak, sedangkan doa itu adalah ungkapan nyata dari pembuktian tauhid, dan doa merupakan lisan dari penghambaan kepada Allah, manifestasi dari penghambaan, wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa unwan at-tahaqquqi bil ajzi wal ittirari wadh-dhulli wal iftiqar, serta doa itu menjadi lambang dari pengakuan kita atas kelemahan kita, kondisi darurat, kehinaan dan kefakiran seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man tahaqqaqa bi hadhihi al-awsafi arafa wa wasal, dan barang siapa yang membuktikan sifat-sifat ini pada dirinya, niscaya ia akan ma'rifat dan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala ghayatil qurbi minallahi hasal, serta meraih kedekatan yang tertinggi di sisinya. Wa qad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna ad-du'a mukhul ibadati wa silahul mu'mini wa nurus samawati wal ardi wa inna man la yas'alullaha yaghdabu alaihi. Qad warada an Rasulillah, dan sungguh telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sungguhnya doa itu adalah inti atau otak dari ibadah. Wa silahul mu'min, senjata bagi kaum mukmin itu adalah doa. Wa nurus samawati wal ard, dan doa itu merupakan cahaya bagi langit dan bumi. Wa inna man la yas'alullaha yaghdabu alaihi, dan sungguhnya barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya.
Wa qala maulana jallat qudratuhu walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik. Maka hendaklah kalian minta kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah kalian berdoa, meminta kepadaku, niscaya aku akan kabuli permintaan kalian. Allah. وما وقع من الخليل عليه السلام من الإمساك عن الدعاء حين طرح في النار إنما ذلك لسر يختص بتلك الحال وإلا فقد حكى الله عنه الدعاء في مواضع عديدة من كتابه. Adapun apa yang terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam berupa sikap menahan diri dari berdoa ketika beliau dilemparkan ke dalam kobaran api. Nah, itu kenapa beliau tidak doa? Innama dzalika lisirrin yahtassu bitilkal hal. Karena sungguhnya hal itu terjadi karena adanya rahasia spiritual khusus yang berkaitan dengan kondisi atau makom saat itu saja. Wa illa faqad haqqallahu anhu du'a fi mawadhi' adidatin min kitabih bal lam yahki an ahadin minal anbiya'i aktsara mimma hakahu anhu. Sebab jika tidak demikian, niscaya Allah tidak akan mengabadikan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam di berbagai tempat dalam Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menceritakan bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menceritakan doa dari seorang nabi pun yang lebih banyak daripada doa yang dia ceritakan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Fatafaqqah fi kitabillahi wastakhrijil uluma minhu fa innaha bijumlatiha muda'atun fihi la yashuddu minha dagigun wala jalilun wala jaliyun wala khafi. Maka fatafaqqah, maka dari itu dalamilah, galilah pemahaman mendalam terhadap kitabullah Al-Quran dan keluarkanlah berbagai cabang ilmu dari Al-Quran, karena sungguhnya seluruh ilmu tersebut telah dititipkan di dalam Al-Quran. Tidak ada yang tidak disebutkan sedikit pun, baik ilmu yang samar, yang lembut, yang agung, yang nyata maupun yang samar, semuanya itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak tinggalkan sesuatu sedikit pun di dalam kitab ini, di dalam kitab Al-Quran. Wa anzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa busyra lil muslimin. Allah. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu serta sebagai petunjuk, rahmat, kabar gembira bagi orang-orang muslim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini kita sudah sampai di khatimah. Insyaallah kita ini butuh satu pertemuan lagi. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin